Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak Bunda dengan fisika asik bersama Bunda Miki Ritelia di sini. Oke, kali ini kita akan belajar tentang fluida statis, yaitu materi bagi kelas 11 semester 1 itu pada KD 3.3. Nah, nanti kita akan pelajari tentang bagaimana hukum hidrostatis, hukum Pascal, dan Archimedes. Oke, tetap di sini ya. Nah, kalian lihat kan bagaimana Kak Ricis bisa ngapung di laut? Oke, apa sih penyebab kita bisa mengapung di laut mati kayak Kak Ricis? Nah, buat kamu yang nggak bisa berenang, tenang aja. Di sana kamu akan mendadak jago loh untuk berenang. Nah, apalagi untuk bisa ngapung. Kok bisa? Nah, kandungan garam di laut mati sangat tinggi, yaitu 33,7% atau sekitar 9 kali lebih banyak daripada kandungan garam di laut yang pada umumnya hanya berkisar 3,5%. Gila bener kan? Nah, kayaknya so asin apa ya rasa airnya? Nah, hal inilah yang menyebabkan air di laut mati lebih padat daripada air tawar. Kan katanya Archimedes, jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air, maka benda tersebut akan mengapung. Apa itu Archimedes? Dan bagaimana pula pengaruh benda di dalam fluida? Oke, tetap stay tune di situ ya. Kita akan pelajari satu-satu. Nah, baik anak Bunda, sebelum kita pelajari tentang hukum-hukumnya, kita cari tahu dulu nih bagaimana konsep fluida statis itu sendiri. Nah, fluida itu apa sih? Nah, fluida itu adalah zat yang bisa mengalir dan memberikan hambatan saat diberi tekanan. Zat yang tergolong sebagai fluida adalah zat cair dan gas. Adapun sifat-sifat fluida adalah bisa mengalami perubahan bentuk, bisa mengalir, dan bisa memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Nah, fluida dibagi menjadi dua kelompok, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Nah, pada kali ini kita hanya belajar tentang fluida statis saja ya, dan nanti kita akan belajar tentang fluida dinamis, di mana fluida statis ini adalah fluida yang tidak mengalir. Oke. Nah, langkah awal kita pelajari dulu besaran-besaran fluida statis ya. Nah, yang pertama itu tentang kompresibel dan tak kompresibel. Nah, kompresibilitas adalah kemampuan suatu zat untuk dimampatkan akibat tekanan. Nah, zat yang kompresibel ini artinya zat yang bisa dimampatkan karena bisa mengalami perubahan volume saat ditekan. Nah, contohnya apa? Gas. Nah, zat yang tak kompresibel artinya zat yang tidak bisa dimampatkan karena tidak mengalami perubahan volume saat ditekan. Contohnya adalah zat cair. Oke. Yang kedua, besaran yang kita pelajari adalah tentang massa jenis, di mana massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, maka semakin besar massa jenisnya. Secara matematis bisa dirumuskan di bawah ini. Itu rho sama dengan massa per volume. Nah, di sini sudah Bunda lihat kan ini tabel tentang massa jenis beberapa zat. Contohnya air. Air itu dalam suhu 4 derajat Celcius, massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Namun dalam gram per cm kubik nilainya cuma 1. Nah, contohnya lagi adalah kaca. Kaca massa jenisnya 2600 kg per meter kubik. Nah, sedangkan dalam gram per cm kubik itu hanya 2060. Nah, Anda bisa lihat ya bagaimana massa jenis ini bisa dilihat di gambar bahwa ada air dan minyak. Oke, minyak akan berada di atas dan air berada di bawah. Ayo berpikir, massa jenis mana yang lebih besar? Apakah minyak atau air? Oke, pikirin ya. Nah, yang ketiga adalah tentang viskositas atau kekentalan. Nah, viskositas ini merupakan sifat tahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diberikan. Nah, hukum yang membahas tentang viskositas fluida ini adalah tentang hukum Stokes. Nah, secara matematis, hukum Stokes dapat dirumuskan sebagai berikut. Gaya Stokesnya sama dengan 6Pi mu RV. Nah, viskositas ini menentukan kekentalan suatu zat. Nah, misalnya nggak akan sama kan minyak goreng dengan oli, nggak akan sama pertamax dengan premium, atau kita bandingin dengan pertalite. Beda loh viskositasnya. Nah, anak muda cari tahu ya, apa gunanya viskositas dalam bahan bakar. Nah, yang keempat, kita akan belajar tentang tegangan permukaan, di mana tegangan permukaan adalah kemampuan suatu permukaan zat cair untuk menegang.
Contoh, tegangan permukaan ini bisa dilihat saat ada serangga yang bisa berdiri di permukaan air. Nah, secara matematis anak bunda bisa lihat di bawah ini. Oke, contohnya apa? Contohnya ini ada minyak di air, ya kan? Kemudian ada nyamuk ini, kok bisa nyamuk berjalan di atas air? Kemudian ada tetesan-tetesan embun. Nah, ini semua adalah termasuk tegangan permukaan. Oke, banyak ilmu tentang tegangan permukaan, bagaimana anak bunda kok bisa mencuci dengan sabun sehingga minyak-minyak yang ada di baju anak bunda atau di pakaian anak bunda bisa hilang. Nah, ini juga termasuk sebagai aplikasi tegangan permukaan. Oke, next kita belajar tentang kapilaritas. Nah, kapilaritas ini adalah peristiwa meresapnya zat cair di dalam pipa kapiler. Meresap artinya gerakan naik atau turunnya zat cair. Nah, kapilaritas ini dipengaruhi oleh adanya tekanan permukaan, gaya adhesi, dan gaya kohesi antara zat cair dan dinding kapiler. Jika gaya adhesi lebih besar daripada kohesi, maka zat cair akan naik dalam pipa kapiler. Contohnya air. Nah, jika gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi, maka zat cair akan turun. Contohnya air raksa. Nah, ingin tahu ilustrasinya? Ini ada di sebelah kiri. Nah, bagaimana anak bunda bisa melihat cekungnya adalah ya cekungnya meniskus atau ini cekung atau cembung, ya kan? Anak bunda bisa lihat. Nah, bagi berapa kenaikannya? Nah, itu bisa dilihat dengan perumusan di bawah ini. Contoh-contoh dari kapilaritas adalah misalnya ini ada nih apa ayo. Nah, ini apa juga ini? Oke, ada 3 buah gambar. Kenapa bisa ini? Ini adalah saraf-saraf pembuluh darah kita. Lalu ini bisa mengalir di kapiler itu artinya pipa yang sangat kecil. Nah, begitu juga air yang bisa naik ke atas. Nah, dari mana? Dari akar. Nah, ini juga sumbu digunakan untuk lampu minyak tanah. Oke, air minyak tanahnya di bawah, lalu bisa dibakar di atas. Oke. Yang keenam yaitu tentang tekanan hidrostatis. Nah, pernah nggak anak bunda berenang dalam kolam yang cukup dalam? Tahu ya, semakin dalam posisi kita berenang, pasti sakit deh gendang telinga kita. Nah, hal itu disebabkan karena adanya tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang disebabkan oleh adanya berat fluida tak bergerak. Secara matematis, rumusnya adalah P sama dengan rho GH. Oke, penjumlahan antara tekanan hidrostatis dan tekanan udara luar akan menghasilkan besaran baru yang disebut dengan tekanan mutlak. Nah, secara matematis bisa dilihat di bawah ini. Oke, nah besarannya udah ya anak bunda ya. Nah, lanjut kita pelajari hukum-hukum fluidastatis. Yuk, let's go. Oke, hukum yang pertama adalah hukum utama hidrostatis. Nah, hukum utama hidrostatis ini adalah hukum yang berkaitan dengan persamaan tekanan saat fluida diletakkan di suatu bidang datar. Adapun pernyataan hukum utama hidrostatis adalah semua titik yang terletak di suatu bidang datar di dalam fluida akan memiliki tekanan yang sama. Oke. Contohnya ada di sebelah kiri, ya. Lalu di sini kita lihat bisa rumusannya bahwa tekanan di A itu sama dengan tekanan di B. Oke, anak bunda bisa lihat contohnya di sini bagaimana contoh dari hukum utama hidrostatis. Nah, yang kedua hukum yang dipakai adalah hukum Pascal. Nah, kita tahu semua ya bahwa Pascal atau nama lengkapnya Blaise Pascal menemukan hukum tentang tekanan yang diberikan pada satu fluida dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, jadi secara matematis adalah tekanan awal sama dengan tekanan akhir. Atau orang juga menyebutkannya tekanan masuk sama dengan tekanan keluar. Nah, aplikasinya di mana? Banyak sekali aplikasi dari alat-alat hukum Pascal ini. Rem hidrolik, pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, ya, kempa hidrolik, ya, alat untuk mencuci mobil yang bisa naik ke atas, ya. Lalu ada lagi suntik untuk medis. Lalu ada lagi misalnya cairan infus yang diturunkan kepada pasien, itu juga termasuk kepada hukum Pascal. Nah,
Yang ketiga adalah tentang hukum Archimedes. Ini dia yang kita bahas tadi di persepsi di depan. Nah, hukum Archimedes ini merupakan salah satu hukum dasar fluidostatis yang mungkin sering didengar atau dibaca. Nah, adapun pernyataan hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Nah, jadi gaya tekan inilah yang kemudian disebut dengan gaya apung atau disebut juga dengan gaya Archimedes. Nah, secara matematis rumusnya adalah gaya ke atas ya atau disebut gaya apung sama dengan rho fluida dikali kecepatan gravitasi kita dan volume dari benda tercelup. Ingat ya anak bunda ya, volume benda tercelup. Adanya gaya apung inilah yang menyebabkan satu benda terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Ini dicontohkan dengan telur ya anak bunda ya. Ada yang melayang, ada yang mengapung, dan ada yang tenggelam. Oke, anak bunda bisa lihat yang mana itu yang mengapung, melayang, dan tenggelam. Oke, let's start to quiz. Oke, nah pada masa kali ini anak bunda tidak akan bunda berikan soal yang berhubungan dengan matematis. Oke, nah kita akan belajar konsep dulu. Oke, nah ini dia soalnya. Anak bunda diskusilah permasalahan berikut ini. Nah, perhatikan dua peristiwa berikut ini. Adi adalah pemain seluncur es yang menggunakan sepatu luncur yang berisi pisau pada bagian bawahnya saat meluncur di atas kolam es beku. Nah, si Sule sedang berliburan ke Mount Everest. Ia mencoba olahraga yang menguji adrenalin yaitu ski salju. Nah, oleh instruktur si Sule disarankan untuk memakai papan ski yang memiliki luas bidang yang cukup besar. Nah, di atas pakai sepatu luncur. Nah, yang di bawah disuruh pakai papan ski. Nah, analisis tuh dua peristiwa di atas berdasarkan konsep tekanan. Nah, soal yang kedua adalah pada pembangunan bendungan digunakan konstruksi semakin ke bawah maka dinding bendungan semakin tebal. Kenapa? Oke, coba dianalisa. Analisa prinsipnya berdasari penggunaan konstruksi tersebut. Oke, berdasarkan ilmu yang telah kita pelajari. Nah, jawabannya jangan lupa ya, chat di Google Classroom. Oke, bunda tunggu dalam waktu 2 hari ini ya. Silakan anak bunda analisa dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, thank you anak bunda semua. Oke, semoga paham dengan yang bunda jabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.